Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 801, 3 Barang dan 2 Buruk. Di sini, Ye Chen telah terbang keluar dari lembah 10.000 bunga, menuju Heng Yuezong seperti sinar kejutan. Hingga saat ini, pikirannya masih pusing, dan semuanya membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Hanya dalam 3 hari, pengalaman dan pertemuannya memalukan dan setan, Raja Iblis, Putri Kaisar Bulan, Raja, Kaisar Pedang, yang mana yang bukan eksistensi tiada taraf, tetapi dia telah bertemu mereka semua. Namun, selain menghela nafas, panen masih sangat berbuah. Mereka telah mencapai aliansi dengan Dan Cheng, mencapai aliansi dengan Istana Guanghan, dan sekarang mereka telah mencapai aliansi dengan Dao Huang dan yang lainnya. Barisan seperti itu bisa disebut sangat besar. Menjelang subuh, Ye Chen kembali ke Heng Yuezong. Ketika mereka masuk ke aula Heng Yue, mereka menemukan bahwa semua pejabat tinggi Yan Huang dan Heng Yue ada di sana, duduk dengan rapi dalam 2 baris. Hei, apakah mereka semua ada di sana? Ye Chen bertingkah seperti orang bodoh, bukan guru suci atau kepala sekolah, tetapi lebih seperti bajingan bekas, dan dengan sadar berjalan ke kursi tengah paling selatan. Orang tua itu mencubit jarinya, orang ini akan mulai berpura-pura agresif. Wu Yatao dan Gu Santong mencubit jari mereka dengan sopan, seperti tongkat ajaib, terutama ekspresinya, sungguh serius. Meskipun Gu Santong dan Taois Wuya bercanda, mata leluhur Tianzong dan Heng Yue semuanya terfokus pada Ye Chen tanpa kecuali. Dan Cheng setuju untuk membentuk aliansi. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen menyeringai, dan, aku juga menjadi penguasa Dan Cheng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula terkejut sesaat. Eksistensi macam apa Pil City itu ada? Itu adalah tempat berkumpulnya para alkemis di Dacu. Daya tariknya begitu kuat sehingga tidak ada kekuatan lain di Dacu yang bisa menandinginya. Sekarang tidak hanya setuju untuk membentuk aliansi, tetapi juga menjadikan Ye Chen sebagai penguasa kota. Untuk sesaat, cara sekelompok orang tua memandang Ye Chen berubah. Pada malam kami pergi ke Pil City, kami bertemu dengan orang-orang kuat dari alam iblis, termasuk paman senior dan Chen dan Mo dan Raja Iblis Kui Yujiang yang belum pernah muncul sebelumnya. Sama seperti semua orang terkejut, Ye Chen melempar kejutan yang tak terduga. Kabar baik seperti itu segera menimbulkan kabut di aula. Mo Yu, mendengar kekuatan kuno dan besar ini, semua orang yang hadir merasa sangat tertekan. Pada tahun-tahun kuno, alam iblis telah memicu badai berdarah di tanah ini lebih dari sekali. Pada puncaknya, hampir menyatukan tanah ini. Jika Kaisar Yan tidak muncul dan bersatu dengan kuartet untuk menekan alam iblis, sejarah of Great Chu pasti sudah ditulis ulang sejak lama. Saat ini, terutama orang-orang Yan Huang, wajah mereka paling jelek, karena Mo Yu di masa lalu ditindas oleh Yan Huang, sekarang Mo Yu dilahirkan kembali, Yan Huang akan terdaftar sebagai musuh nomor 1, mereka bisa membayangkan betapa kejamnya Mo Yu. Balas dendam akan. Istana Guanghan juga setuju untuk membentuk aliansi dengan kami. Ketika wajah semua orang jelek, Ye Chen yang duduk tertawa. Istana Guanghan. Mendengar 3 kata ini, semua orang yang terlihat jelek beberapa saat yang lalu menjadi sedikit terkejut pada detik ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah berita buruk itu, akan ada kejutan yang tidak terduga. Istana Guanghan yang didirikan oleh Kaisar Bulan telah berjanji untuk membentuk aliansi dengan kami, dan kami tidak dapat menutupnya. Ye Chen tersenyum malu. Tunggu. Orang tua rata-rata tidak bisa tidak bersumpah. Istana Guanghan adalah penguasa tanah ini di era Kaisar Bulan. Setelah bertahun-tahun, meskipun telah menurun, latar belakangnya sangat mendalam. Bagi Yan Huang Heng Yue, aliansi bersamanya seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Anak kecil, aku penasaran, bagaimana hubunganmu dengan Istana Guanghan? Leluhur Heng Yue dan yang lainnya memandang Ye Chen dengan curiga. Itu kecelakaan. Saya melihat Putri Kaisar Bulan di Pil City. Mengetahui keraguan semua orang, Ye Chen menjelaskan sambil tersenyum, sejujurnya, saya terkejut melihat Qian Sang Yue di Pil City, tapi kami masih menyenangkan untuk berbicara. Qian Sang Yue, Putri Kaisar Bulan, sebenarnya bersembunyi di Pil City.
Semua orang menghela nafas, sangat terkejut. Namun, jika kita dapat membentuk aliansi dengan Istana Guanghan, kekuatan kita akan meningkat secara dramatis, dan kita tidak akan takut dengan alam iblis. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan kabut yang disebabkan oleh alam iblis sebelumnya menghilang, dan suasana di aula langsung berubah dari menindas berubah menjadi kegembiraan. Dalam perjalanan pulang, aku dicegat dan dibunuh oleh Raja Dewa. Ketika semua orang tersenyum lagi, Ye Chen melihat ke belakang lagi. Kamu Jalang, bisakah kamu menyelesaikannya dalam satu tarikan napas? Gu Santong dan Wu Yataois mengutuk satu demi satu kabar baik, satu kabar buruk, satu kabar baik, satu kabar buruk, banyak sekali, kamu bajingan apakah itu gratis? Raja. Ketika keduanya mulai memarahi, leluhur Heng Yue dan Tianzong menatap Ye Chen dengan ragu. Seperti yang bisa kamu bayangkan, Raja Surga yang legendarislah yang dibunuh oleh Raja Perang. Mengapa kamu masih hidup? Suasana di aula berubah dari kegembiraan menjadi depresi dalam sekejap. Wang, keberadaan macam apa itu? Dia menciptakan Netherworld Sanctuary seorang diri. Di masa lalu, dia adalah musuh besar Zan Wang. Raja Perang terpaksa pergi jauh dari perbatasan Great Chu. Jika pendatang baru dari Raja Perang tidak muncul dan menjadi kaisar selangkah lebih maju darinya, jika tidak, sejarah Chu yang agung akan ditulis ulang di era itu. Menurut legenda, selama pertempuran yang tak tertandingi itu, Raja Dunia dipenggal oleh Raja Perang. Semua orang mengira Raja Dunia sudah mati. Jika Ye Chen tidak mengatakannya hari ini, mereka tidak akan pernah tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi masih hidup di dunia. Aku katakan sebelumnya bahwa Zheng Yangzong menyembunyikan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Ye Chen berkata perlahan, dan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu persis adalah Raja Dewa yang baru saja aku sebutkan. Itu masih hal yang sama. Wajah orang-orang tidak bisa tidak berubah. Jadi, kita harus mengevaluasi kembali kekuatan Zheng Yangzong. Ye Chen berkata, bukan hanya karena kekuatan tempur yang tak tertandingi Raja dapat mengusir mantan Raja Perang dari perbatasan Chu yang besar, ada juga yang tak ada habisnya Jenderal Mati Yinming, dan Kui, yang bahkan lebih aneh dari Jenderal Mati Yinming. Dia masih hidup dan tidak aktif selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tidak ada yang tahu berapa banyak pasukan Yinming yang dia kendalikan. Zhan Baiseng, saya pikir jika kita terburu-buru pergi ke perang tanpa mengetahui masalahnya, kita akan menderita kerugian besar. Setuju. Semua orang mengangguk, tetapi aula diselimuti lapisan kabut. Lalu, ada satu berita terakhir. Ye Chen berbicara lagi. Saya harap ini tidak terlalu menakutkan. Banyak orang telah menutupi hati mereka. Berita Ye Chen datang satu demi satu, dan masing-masing lebih mengerikan, yang membuat hati mereka sedikit tak tertahankan. Tebak siapa yang kulihat? Ye Chen menyeringai lagi, menatap semua orang dengan misterius. Ini sangat misterius, pasti bukan orang kuat biasa, jangan tinta, katakan saja padaku. Siapa yang kamu lihat? Kaisar Pisau. Ye Chen menceritakan dua kata dengan ringan. Pisau. Kaisar Pisau. Aula tiba-tiba mendidih, dan semua orang tampak terkejut. Pantas saja mereka seperti ini, hanya karena nama Kaisar Pedang terlalu besar, dia diakui di era ini sebagai biksu yang paling mungkin menjadi alam surga, rekornya juga cemerlang, masih banyak orang yang hadir. Ingat pertempuran Dongling Guyuan, 9 tetua agung Istana Haus Darah, yang dia bunuh sendirian, kembali ke rumah tanpa bulu. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga orang-orang terkagum-kagum. Hanya saja orang yang begitu kuat menghilang 100 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apakah dia meninggal atau semacamnya, dan tidak ada berita sama sekali. Sekarang Ye Chen secara pribadi mengatakan bahwa dia telah melihat Kaisar Pedang, bagaimana mungkin mereka jangan kaget? Haruskah anak ini melakukan perjalanan dan melihat begitu banyak keberadaan yang tak tertandingi? Terkejut, sekelompok orang tua memandangi Ye Chen dari atas ke bawah, yang pertama adalah Dan Demon dan Raja Iblis dari alam iblis, dan yang terakhir adalah Kaisar Bulan. Putri dari Putri dan Raja Dewa, sekarang ada Raja Pedang lagi, ayo gantung. Keempat senior, Dao Huang, Du Guao, Zhu Geyu, dan Fuling, setuju untuk membentuk aliansi dengan kami. Sementara semua orang bergumam, Ye Chen akhirnya mengeluarkan berita yang meledak-ledak ini. Apakah ini benar? Nafas orang tua di aula menjadi sedikit tergesa-gesa, dan masih ada cahaya menyala di mata mereka. Itulah Kaisar Pedang, keberadaan tak tertandingi. Bukan hanya dia, tapi juga tidak jauh lebih lemah darinya Du Guao,
Zhuge Yu dan Fu Ling, meskipun jumlahnya kecil, mereka semua adalah yang terbaik. Nak, katakan yang sebenarnya pada kakek, apakah ada kabar buruk? Pendeta Tao Wu yang menatap lurus ke arah Ye Chen, jika tidak ada berita, kita akan mengadakan karnaval. Aku bersumpah demi Tuhan, itu hilang. Ye Chen menunjukkan 2 baris gigi putih. 3 kabar baik, 2 kabar buruk, itu sudah cukup. Pendeta Tao Wu ya benar-benar pergi ke karnaval, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan semua anggur berkualitas yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ayo, minum apapun yang Anda inginkan, Lao Su silakan. Setelah digoda oleh pria ini, suasana di aula benar-benar menjadi panas, dan kabut asap sebelumnya benar-benar tersapu. Perasaan menjadi pahlawan benar-benar bagus. Melihat wajah semua orang tersenyum, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan tidak sia-sia baginya untuk berkeliling untuk memenangkan aliansi. Sekarang tampaknya semuanya sepadan. Tepat ketika Ye Chen senang, dia merasakan tatapan aneh. Tanpa sadar, dia melirik ke satu sisi, dan matanya jatuh ke sisi leluhur Tianzong. Oh tidak, lebih tepatnya, itu jatuh pada Chu Lingyu yang berada di samping leluhur Tianzong. Dia sedang menonton dengan tenang saat ini Ye Chen, dan matanya biasanya tidak aneh. Mata keduanya berpotongan, dan Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan di hatinya, yaitu, Chu Lingyu hari ini agak aneh, dan dia sama sekali berbeda dari Chu Lingyu dalam ingatannya. Jika sebelumnya, setelah mendengar banyak kabar baik, dia pasti sudah lama melompat, tapi sekarang dia seperti patung es, terutama matanya, menatap Ye Chen dengan tidak wajar. Keke. Susi memperhatikan bahwa Ye Chen dan Chu Lingyu saling memandang, dan leluhur Tianzong terbatuk ringan. Ayah, apakah Anda perlu membuat saya linglung selama bertahun-tahun? Apakah Anda sudah tahu, atau Anda telah melihat orang itu pada tahun dan bulan tertentu? Chu Lingyu menarik pandangannya, berbisik pelan. Suaranya sangat kecil sehingga hanya leluhur Tianzong yang dapat mendengarnya. Aku sudah melihatnya. Nenek moyang Tianzong menarik napas dalam-dalam, melirik Ye Chen dengan tidak mencolok, dan kemudian menarik pandangannya dengan diam-diam, mengenai masalah menyegel ingatanmu, itu memang salah ayahku. Tapi aku harap kamu bisa mengerti niat baikku. Aku tidak mengerti. Chu Lingyu berkata dengan acuh tak acuh lagi, tiba-tiba bangkit, dan melangkah keluar dari aula. Chapter 802, Dua Guru dan Istri. Melihat Chu Lingyu keluar dari aula, Ye Chen sedikit terkejut, jadi dia turun dari tempat duduknya dan berjalan ke leluhur Tianzong. Senior, apa yang terjadi dengan putrimu yang berharga, mengapa rasanya aneh? Ye Chen duduk di tempat Chu Lingyu duduk sebelumnya, dan menatap leluhur Tianzong di sampingnya dengan ekspresi bingung. Ye Chen, beberapa hal mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Nenek moyang Tianzong tersenyum lembut, setiap orang memiliki rahasia, saya memilikinya, dan Yuer juga memilikinya. Saya tidak akan mengatakannya saat ini. Di masa depan, aku akan mengerti. Saat dia mengatakan itu, leluhur Tianzong juga bangkit, sosoknya seperti hantu, dan dia berjalan selangkah demi selangkah, tubuhnya juga menjadi ilusi, sampai dia benar-benar menghilang di aula. Rahasia. Ye Chen menggaruk kepalanya, sedikit bingung, tidak tahu apa maksud leluhur Tianzong. Segera, sosok di aula terus bubar. Karena banyaknya kabar baik yang dibawa oleh Ye Chen, mereka mengadakan sedikit perayaan, namun masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sekarang mereka perlu mengevaluasi kembali kekuatan Zheng Yangzong, dan mereka perlu waktu untuk menyelidiki dan mengirim pasukan, dan mereka juga perlu memberikan waktu kepada Dan Cheng, Istana Guanghan, dan Kaisar Pedang, dan kemudian semua kekuatan yang kuat akan bersatu untuk mengalahkan Zheng Yangzong dalam satu jatuh menukik. Kamu tinggal. Melihat Hong Chengsui hendak pergi, Ye Chen mau tidak mau berbicara melalui transmisi suara. Mendengar ini, Hong Chengsui mau tidak mau berhenti, dan memandang Ye Chen dengan penuh minat. Kenapa, aku ingin bertanya tentang tuanmu lagi. Itu mungkin mengecewakanmu, aku masih belum punya berita tentang tuanmu. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu untuk terus menyelidiki. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tapi aku akan menahanmu, dan ada hal-hal lain. Katakan dengan jujur, aku sedang sibuk. Dalam 3 hari sejak saya pergi, apakah keluarga afiliasi Zheng Yangzong telah diselesaikan? Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Penindasan kekuatan absolut hanya memakan waktu setengah jam. Hong Chengsui mengangkat bahu, jika Anda tidak memesan sebelumnya, kakak senior dan yang lainnya hampir akan mengalahkan divisi ke-9 dari Sekte Zhengyang.
Begitu banyak keluarga yang berafiliasi telah musnah, jadi Zheng Yangzong tidak melakukan apa-apa. Ye Chen memandang Hong Chengsui dengan ragu. Tidak. Hong Chengsui menggelengkan kepalanya dengan ringan, dari awal sampai akhir penghancuran keluarga bawahan mereka, aku belum melihat gerakan apapun dari Sekte Zheng Yang. Bahkan saat ini, masih sama. Agak tidak normal. Ye Chen bergumam. Selain ini, apakah ada yang lain? Jika tidak, aku akan pergi. Hong Chengsui melirik Ye Chen. Ya, kata Ye Chen segera. Cari seseorang bernama Ruoxi. Ruoxi. Setelah mendengar ini, Hong Chengsui tercengang, karena tuannya juga menyebut nama ini di tahun-tahun terakhirnya, dan sekarang Ye Chen juga mencari Ruoxi, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengapa kamu menemukan Ruoxi? Hong Chengsui memandang Ye Chen dengan sangat ragu. Cari saja. Ye Chen tersenyum, apakah itu orang tua, anak-anak, biksu, atau manusia, selama itu disebut Ruoxi, bahwa semuanya kembali kepadaku. Kenapa kamu merasa aneh hari ini? Hong Chengsui menatap Ye Chen dengan sedikit cemberut. Pergilah. Ada beberapa hal yang tidak bisa kujelaskan sekarang. Aku akan menunggu penjelasanmu. Hong Chengsui menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Premisnya adalah kamu harus menemukannya, kata Ye Chen dengan santai, dan dia juga berjalan keluar dari aula selangkah demi selangkah. Hanya dalam 3 hari, dia menemukan bahwa perubahan Heng Yuezong benar-benar tidak kecil. Ada banyak tempat di mana formasi rahasia diatur, dan kesadaran spiritualnya menyapu. Apakah dia seorang murid atau sesepuh, basis kultivasi Heng Yuezong telah meningkat pesat. Kamu, kakak laki-laki Ye. Saat dia sedang berjalan, Ye Chen mendengar suara Nuo-Nuo datang dari sudut di belakangnya, membuat Ye Chen berbalik tanpa sadar. Di belakangnya, ada seorang wanita berbaju putih, dia tidak terlalu cantik, tapi dia anggun dan anggun puisi dan lukisan. Junior Sister Lin, kapan kamu kembali? Ye Chen tersenyum, demi dia, Su Fu bahkan menyebutkannya sendiri. Aku baru saja kembali kemarin. Lin Sihua sedikit tersenyum. Senang kembali, berlatih keras, dan ini akan menjadi rumah kita mulai sekarang, kata Ye Chen, dan menyerahkan tas penyimpanan, yang pada dasarnya adalah cairan spiritual, obat mujarab, dan keterampilan rahasia yang dibutuhkan oleh para biksu untuk berkultivasi. Lin Sihua ragu-ragu sejenak, tetapi masih menerimanya. Terima kasih kakak senior Ye. Semuanya satu keluarga. Ye Chen tersenyum lagi, berbalik dan berjalan menuju ke arah Yun Feng. Melihat punggung Ye Chen pergi, Lin Sihua masih memiliki senyum manis di pipinya, dia menarik napas dalam-dalam sampai Ye Chen pergi, dia memiliki perasaan hangat yang luar biasa tentang rumah ini. Namun, dia tidak menyadari bahwa setelah dia berbalik, Ye Chen yang tidak jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, matanya sedikit menyipit menatap Lin Sihua yang terus pergi. Tuan Long, apakah Anda memperhatikan? Ye Chen mengirim transmisi suara ke Taiksu Gulong. Darah klan kuno, kata Taiksu Gulong dengan santai, seolah dia tahu apa yang ingin ditanyakan Ye Chen. Aku tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi melihatnya sekarang benar-benar mengejutkanku. Ye Chen tersenyum tipis. Seharusnya belum dibangunkan, mungkin dia bahkan tidak tahu garis keturunan yang dibawanya. Taiksu Gulong berkata dengan santai, cari waktu untuk membantunya membangkitkan garis keturunan, dan ketika aku keluar, aku akan mengajarinya pemanggilan kuno teknik sendiri. Bakat, Sekte Heng Yue akan menghasilkan bakat lagi. Ye Chen terkekeh, kita harus memeriksanya satu persatu besok, mungkin kita dapat menemukan lebih banyak garis keturunan khusus yang tersembunyi. Dengan mengatakan itu, Ye Chen mengangkat kakinya lagi dan mendaki puncak Yunfei sepanjang jalan. Ketika dia melihatnya, dia melihat dua sosok cantik, satu polos seperti elf, dan yang lainnya acuh tak acuh seperti es cantik, yang paling penting adalah mereka terlihat agak mirip. Melihat kedua orang ini, Ye Chen membeku sesaat, karena bukankah kedua orang itu Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu dari keluarga Dong Yue Sangguan? Tuan. Sementara dalam keadaan linglung, Si Yan berlari entah dari mana. Kembali. Aku kembali. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar, karena Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu sudah melihat ke atas, mata ketiganya saling terkait, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sedikit canggung. Adapun Sangguan Yuer, itu memang kesalahpahaman terakhir kali di keluarga Sangguan, secara kebetulan, tubuh Taonya melihat tubuhnya sepenuhnya, sehingga jati dirinya juga menderita.
Untuk Sangguan Hanyu, Ye Chen merasa lebih polos, karena apa yang dia katakan malam itu bukanlah apa yang dia katakan sama sekali, tapi si Jalang Taiksu Gulong, yang mengambil kambing hitam besar tanpa alasan. Nah, melihat pasangan kakak beradik ini di Yunfe Peak, tak heran jika pemandangannya tidak memalukan. Namun, meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu kaget. Susunan teleportasi dari simpul kosong antara rumah Dong Yue Sangguan dan rumah Heng Yue telah dibuka, dan butuh setidaknya 1 jam bagi mereka untuk berkomunikasi. 2. Sungguh kebetulan. Adegan canggung akhirnya dipecahkan oleh tawa kering Ye Chen. Ini bukan kebetulan. Sangguan Yuer memelototi Ye Chen, tapi Sangguan Hanyu tetap pendiam seperti biasanya, terutama ketika memikirkan kata-kata yang Ye Chen tanyakan padanya malam itu, ekspresinya menjadi sangat tidak wajar. Tuan, kedua gundik itu memberiku banyak hal baik. Ketika mereka bertiga merasa malu, Xian yang berada di sampingnya berkata dengan polos. Tuan, istri Tuan. Sudut mulut Ye Chen berkedut keras, tetapi dia melihat Xian mengedipkan mata padanya dengan mata besar lince. Muridku yang berharga, kamu tidak harus begitu langsung untuk membantu tuanmu menjemput anak perempuan. Apakah kamu tidak tahu bahwa tuanmu juga ada di gunung ini? Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, tuan Anda mungkin akan lumpuh. Xian, jangan bicara omong kosong. Sangguan Yuer sudah menyeret Xian. Tuan, jangan malu. Tuanku memberitahuku bahwa dia akan menikah denganmu suatu hari nanti. Xian terkikik, dan Nyonya Hanyu, kalian semua akan menikah bersama saat itu. Chapter 803, Pertarungan Master Magang. Setelah mendengar Xian selesai berbicara, Sangguan Yuer dan Sangguan Hanyu menatap Ye Chen bersamaan. Jangan membuat masalah, aku tidak mengatakannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aneh mempercayaimu. Sangguan Yuer menatap tajam Ye Chen, lalu menarik Sangguan Hanyu menuruni gunung. Sepertinya dia ingin melakukan tur yang baik di Heng Yue. Sepertinya tidak ada hal seperti itu di waktu singkat arti kembali ke keluarga. Setelah keduanya pergi, Ye Chen memberikan batu kering dan menatap Xian, gadis kecil, bisakah kamu berhenti menjadi menakutkan setiap saat? Tuan, 2 kakak perempuan dari keluarga Sangguan sangat cantik, dan akan lebih baik menjadi kekasihku. Xian terkekeh, Tuan kedua Siong berkata, Bung. 3 istri dan 4 selir adalah normal. Aku tahu itu pria gendut itu, jadi aku tidak boleh bermain dengannya di masa depan. Aku tahu. Xian tersenyum lagi, dan kemudian menatap Ye Chen dengan mata besar, Tuan, kamu benci karena kamu tidak membimbingku untuk berlatih. Kamu sangat tidak kompeten sebagai seorang master. Itu benar. Ye Chen menyentuh dagunya. Kalau begitu mari kita lihat hasil kultivasi Xian hari ini. Aku sangat baik sekarang, kata Xian, dan dia sudah mundur lebih dari 10 kaki dalam 1 langkah. Kecemerlangannya, ada juga jejak kuno di tengahnya alis. Tidak sesederhana itu. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Kami datang. Xian mengedipkan matanya yang besar, lalu melangkah turun, sosoknya seperti hantu, dengan pedang Ling Xuang di tangannya, pedang Feng Shen Jue langsung menuju ke alis Ye Chen, dan Ye Chen tidak bisa membantu menjadi sedikit terkejut dengan kekuatannya. Zeng. Pedang Ling Xiao berdentang, dan ujung pedang itu begitu tajam hingga menusuk Ye Chen sejauh 1 kaki dalam sekejap. Kecepatannya bagus, kekuatan pedangnya lemah. Ye Chen tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dengan ringan, menjepit ujung Ling Xuangjian tanpa memihak, dan menjentikkan Ling Xuangjian dengan jentikan jarinya, bahkan Xian juga terkejut. Tuan, jangan remehkan aku. Xian, yang mundur, cepat-cepat mencubit sidik jarinya dengan kedua tangan kecilnya. Segera, terdengar suara 10.000 pedang berdentang, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Xian seketika, masing-masing sengit, dan jumlahnya biasanya tidak besar, terbang menuju Ye Chen. Wanjian Chaozong. Ye Chen tidak bisa menahan senyum, dan baju besi ringan misterius muncul di depannya. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika Wanjian Chaozong yang dilemparkan oleh Xian hendak bertabrakan dengan Suang Wuang Dunjia, mereka semua berbalik, melewati Suang Wuang Dunjia satu demi satu, dan terbang menuju Ye Chen. Trik ini menarik. Ye Chen sedikit terkejut, menginjak tanah dengan ringan, dan membentuk pusaran dengan telapak kakinya sebagai pusatnya. Pusaran itu berputar dengan cepat dan menjadi semakin besar, menghancurkan energi pedang yang ditembakkan dari semua sisi. Bihai Tian Kuan. Sidik tangan Xian berubah lagi. Segera, dunia bergetar tiba-tiba, dan lautan tiba-tiba muncul. Ombaknya bergolak, dan seluruh Yun Feng diselimuti.
Bahkan Culinger, yang berada dalam pengasingan, terkejut, dan dia keluar dari gua, tampak terkejut. Menonton adegan besar itu. Ledakan. Segera, ada raungan di dunia Yunfeng, karena tekanan Bihai Tianquan Xian terlalu kuat, dan sepertinya mampu menelan segalanya. Langkah besar serangan kelompok tidak buruk. Ye Chen berdiri seperti monumen, dan ditelan oleh Bihai Tianquan, tetapi dia tidak bergerak. Namun segera, dia menemukan bahwa misteri Bihai Tianquan memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan spiritualnya, dan ada juga teknik penyegelan yang tersembunyi di dalamnya. Rantai rune telah melilit tubuhnya, dan mereka yang ingin memenjarakannya dan Hai. Menarik. Tubuh Ye Chen bergetar, dan dia menghancurkan rantai rune yang melilitnya, dan membelah Bihai Tianquan dengan telapak tangannya. Namun, begitu dia membelah Bihai Tianquan, sepasang pupil besar muncul, dan ada ribuan bunga tersebar di kedalaman pupil, bersinar dengan cahaya misterius, yang tampak indah, tetapi membuat orang merasa seperti pusaran air, bisa melahap pikiran orang. Xian, 10.000 murid bungamu bekerja untukku untuk pertama kalinya, jadi itu mungkin tidak berhasil untukku yang kedua kalinya. Ye Chen tersenyum sedikit, langsung mematahkan ilusi Xian, dan kemudian tiba-tiba mundur selangkah, karena Xian tajam pedang telah menembus, seperti cahaya yang menakutkan, dengan kekuatan menusuk yang tak tertandingi. Melihat ini, Ye Chen berbalik sedikit ke samping, dengan mudah menghindari pedang Xian, lalu membalikkan tangannya dan menamparnya. Namun, dia masih meremehkan kemampuan tempur Xian yang sebenarnya, seolah-olah dia tahu bahwa Ye Chen akan menamparkan telapak tangannya, tubuhnya berbalik saat dia menghunus pedang, cahaya ilahi di antara alisnya menang, dan pedang pembunuh jiwa. Tertembak. Kejutkan aku. Ye Chen berseru di dalam hatinya, dan pedang pembunuh jiwa ditembakkan di antara alisnya, menghancurkan pedang pembunuh jiwa Xian. Ambil telapak tangan. Xian terkikik, dan Ling Tian menepuknya dengan tangan kecilnya. Serangan tingkat ini tidak bisa menyakitiku. Ye Chen dengan santai menamparnya. Saat telapak tangannya bertabrakan, Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Detik berikutnya, dia terhuyung-huyung oleh telapak tangan Xian, karena pada saat itu, kekuatan di tangan Xian meningkat lebih dari 10 kali lipat, karena dia meremehkan musuh, dia menderita kerugian besar. Tetapi pada saat ini, bentuk Xian juga berubah, dan sosok ilusi muncul di sekelilingnya, yang sangat besar, menyelimutinya, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat dengan kemunculan sosok ilusi ini. Hukum heterogen, kekuatan langit dan bumi. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan langsung melihat petunjuknya. Muridnya Xian benar-benar cocok dengan langit dan bumi, menggunakan kekuatan langit dan bumi, dan hantu besar menutupi dirinya hanyalah itu adalah bentuk bidat, tetapi kekuatan supernatural yang menentang dewa dengan serangan dan pertahanan. Haruskah bakat gadis kecil ini begitu menantang surga? Ye Chen tidak bisa tenang. Rao tidak pernah selaras dengan langit dan bumi, apalagi meminjam kekuatan langit dan bumi, tetapi murid kecilnya telah melakukannya, dan sepertinya posturnya tidak lagi 1 atau 2 hari. Aku katakan sebelumnya bahwa gadis kecil ini pasti akan melampauimu di masa depan. Taixu Gulong berkata dengan santai, bakat setinggi itu jarang ada di dunia, dan dia hanya ada di alam roh kosong. Jika kamu berada di level yang sama, Anda pasti akan menderita. Aku masih meremehkan muridku. Ye Chen menghela nafas. Tuan, kamu meninggalkan lagi. Xian terkikik, sosoknya seperti hantu, datang dan pergi tanpa jejak, sosoknya sulit untuk dipahami. Ye Chen tersenyum dan melangkah maju, itu adalah serangan nyata pertama, dan mudah untuk menemukan Xian, lalu memukul punggungnya dengan telapak tangan. Kemudian, kecepatannya bahkan lebih cepat, sosoknya seperti sinar kejutan, dan yang dia gunakan adalah jari yang, dan jari lainnya memiliki kekuatan menusuk, dan dia langsung menuju ke Xian. Di sini, tepat ketika Xian menstabilkan sosoknya, dia melihat sebuah jari menusuk wajahnya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga wajah kecilnya tiba-tiba menjadi pucat, karena jari itu terlalu kuat. Namun, ketika jarinya hanya berjarak 1 inci dari alis Xian, Ye Chen tiba-tiba berhenti, dan kemudian menjentikkan dahi Xian dengan ringan, gadis kecil, kamu kalah. Tuan masih luar biasa. Xiao Xian menjulurkan lidahnya tanpa sadar. Serangannya cepat dan sengit sebelumnya, satu demi satu teknik rahasia, semuanya luar biasa, tetapi di depan Ye Chen, itu seperti dekorasi. Anda tahu, dia selaras dengan dunia sekarang, dan dia telah membuka metode bidat, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan gerakan Ye Chen.
Dalam duel singkat ini, dia memang dipukul. Dia pikir dia sangat kuat, tapi di matanya sendiri di depan tuannya, semuanya masih lelucon. Jalan menuju biksu masih sangat panjang. Ye Chen dengan lembut menyentuh kepala kecil Xian, tetapi hatinya sangat gelisah. Seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, jika Xian berada di level yang sama dengannya, dia pasti akan memakannya. Banyak masalah. Kamu membuatnya takut lagi. Chu Linger berjalan mendekat, menyeret Xian, dan kemudian menatap Ye Chen dengan tajam. Diskusi. Aku tidak serius. Ye Chen mengangkat bahu, mengeluarkan banyak file dan menyerahkannya kepada Xian. Ini, bawa mereka untuk berlatih, jangan serakah, dan bertarung dengan mantap. Aku mengerti. Xian patuh seperti biasa, mengambil banyak file, dan berlari menuruni gunung seperti peri, melompat-lompat dengan gembira, dan ketika melewati Ye Chen, dia masih tidak lupa untuk tersenyum pada Ye Chen. Dia tersenyum. Kapan kita akan menyerang Zheng Yangzong? Chu Linger menatap Ye Chen lagi setelah melirik Xian yang telah pergi. Bukan kebetulan, ini baru 2 atau 3 hari. Ye Chen dengan sadar menemukan tempat duduk, dan dia tidak lupa mengambil buah spiritual dari meja, dan menggerogotinya tanpa malu-malu. Dengan kekuatan kita saat ini, kita 100% yakin akan berperang sekarang. Mengapa menunda lagi dan lagi? Cepat atau lambat situasi di Dacu akan berubah. Chu Linger memandang Ye Chen dengan curiga. Tentu saja aku tahu itu. Ye Chen mengangkat bahu, tapi ini adalah perang. Sebagai panglima angkatan bersenjata, apa yang harus kamu lakukan bukanlah bagaimana untuk menang, tetapi bagaimana meminimalkan korban di bawah premis kemenangan. Yang Zong tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Kamu selalu punya banyak alasan. Dengarkan aku, itu benar. Ku dengar kamu melihat Kaisar Pedang. Chu Linger menatap Ye Chen sambil tertawa kecil. Itu harus dilihat. Berbicara tentang Kaisar Pedang, Ye Chen tiba-tiba menjadi tertarik, dan hanya berjongkok di kursi, menyemprotkan air liur ke seluruh langit. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, bahkan jika dia tidak berada di tempatnya. Keadaan puncak, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan kita. Jika saudara perempuanku tahu bahwa Kaisar Pedang masih hidup, dia pasti sangat bahagia. Chu Linger mengatakan sesuatu dengan samar, dan setelah dia selesai berbicara, dia masih tidak lupa untuk menatap Ye Chen dengan aneh. Apa hubungannya ini dengan tuanku? Melihat mata aneh Chu Linger, Ye Chen tertegun sejenak. Apakah kamu tidak tahu? Adikku sangat mengagumi Kaisar Pedang. Chu Linger menatap Ye Chen sambil tersenyum. Ada masalah ini. Ye Chen tidak bisa tenang lagi, dan menatap Chu Linger dengan ekspresi yang indah. Apakah kamu membodohiku? Mengapa aku tidak mendengar kamu mengatakannya sebelumnya? Pernahkah kamu bertanya padaku? Chu Linger mengangkat bahu. Itu alasan yang bagus. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Chapter 804, Jalan. Setelah percakapan selesai, Ye Chen datang ke gua retret lagi, dan ingin melakukan retret terakhir sebelum pertempuran besar. Dengan kata lain, ketika dia keluar kali ini, dia mengalami pukulan hebat, dan disiksa sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya di mata banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Dia berpikir bahwa kekuatan tempurnya yang kuat masih jauh dari cukup. Apakah kamu tahu di mana celah antara kamu dan Raja Iblis dan Raja Iblis? Suara Taiksu Gulong terdengar. Awalnya saya pikir perbedaannya ada pada kultivasi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, tetapi setelah berdiskusi dengan Xian, saya menemukan bahwa saya telah memasuki kesalahpahaman. Kesenjangan di antara kami bukanlah pada kultivasi, tetapi pada hubungan antara Taoisme dan pemahaman tentang langit dan bumi. Tampaknya kamu tidak bodoh. Taiksu Gulong berkata dengan santai, Dao adalah surga, surga adalah segudang Tao, ada banyak jenis Dao di dunia, dan jalan para biksu semuanya sama, dan Dao juga sama. Raja Iblis dari alam Iblis memasuki Tao bersama Iblis, dan Dewa Pembunuh pergi ke Raja Dewa untuk membuktikan Tao dengan membunuh. Ini adalah Tao mereka. Pernahkah Anda berpikir tentang apa Tao Anda? Poin, tetapi ada perbedaan dalam seberapa banyak pemahaman. Aku tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang aku mengerti. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Seluruh orang itu sangat tenang, duduk di sana, berpikir keras tentang jalannya. Sebelum aku menyadarinya, dia perlahan menutup matanya. Kemudian, gua itu terdiam lama. Waktu berlalu dengan tidak tergesa-gesa. Ye Chen Ru Zeng duduk bermeditasi selama 2 hari 1 malam, di mana dia tidak bergerak sedikit pun dengan mata terpejam.
alisnya kadang berkerut, kadang meregang, kadang bingung, kadang jernih, itu sangat aneh. Pada titik tertentu, tubuh sucinya bergetar hebat, dan dia memasuki keadaan yang aneh. Keadaan ini sangat misterius, dia hanya merasa tubuhnya ringan dan melayang, seperti daun bambu, berkibar tertiup angin, seperti daun rumput bebek, tidak berdaya, dan seluruh tubuhnya sepertinya dibungkus oleh semacam kekuatan yang sepertinya untuk berada di sana. Kekuatan ini lemah dan kuat, sepertinya ada di depan mata Anda bisa menyentuhnya, dan ketika Anda mengulurkan tangan, sepertinya jauh di langit, dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, dan di sana adalah celah yang tidak pernah bisa dilewati. Ye Chen ingin keluar, tetapi ternyata dia tidak berdaya. Dalam kegelapan, kekuatan itu menjadi semakin kuat, dan bahkan menggerakkan jiwanya untuk meninggalkan tubuhnya dan melayang ke tempat yang tidak diketahui. Dia tidak tahu seberapa jauh dia melayang ke atas, tetapi dia hanya tahu bahwa dia berhenti di langit berkabut, seluruh pikirannya dalam keadaan bepergian, seolah embusan angin dapat menerbangkannya, dia menyadari bahwa dia telah datang ke dunia yang kacau, melihat ke kejauhan pergi, kemana mata masuk, itu penuh dengan energi kacau, dan apa yang terbang bola-balik adalah cahaya yang kacau itu, dunia ini tidak dapat dilihat, apalagi dipahami. Ledakan. Suara guntur muncul, dan seluruh dunia yang kacau bergetar. Cahaya kekacauan menjadi ganas, dan retakan muncul di dunia yang kacau ini. Ketika retakan pertama muncul, retakan berikutnya muncul dengan gila-gilaan. Ledakan. Dunia yang kacau itu terkoyak oleh guntur dan kilat, awan yang kacau melonjak, dan cahaya kekacauan terbang dengan sembrono, mencoba menghancurkan dunia yang kacau ini. Pada akhirnya, dunia yang kacau benar-benar terkoyak, yang terang naik ke langit dan berubah menjadi langit biru, dan yang keruh keluar dari tanah dan berubah menjadi bumi yang tebal. Meskipun segala sesuatu di sekitarnya adalah ilusi, dia merasa begitu nyata, ini adalah dunia yang kacau, bukankah adegan sebelumnya hanyalah adegan pembukaan dunia? Dia sangat bingung mengapa dia melarikan diri ke keadaan seperti itu. Pemandangan di sekitarnya masih berubah. Setelah dunia yang kacau benar-benar terbelah dan berubah menjadi langit dan bumi, ia masih mengalami evolusi yang panjang. Langit dan bumi telah berubah dari kekacauan menjadi kecerahan. Putaran matahari yang terik menggantung tinggi, memancarkan miliaran sinar cahaya roda perak berubah menjadi ilusi, sangat terang dan bersih, dan kemudian bintang muncul satu persatu, seperti mata manusia bersinar terang, seluruh langit malam cerah, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya, mekar dengan kecemerlangan ilahi. Ini adalah proses yang panjang. Langit dan bumi tidak damai, ada badai petir setiap hari, yang menggulung bukanlah sungai, melainkan magma panas, yang mengaum di langit bukanlah angin, melainkan awan gelap kekacauan. Saya tidak tahu kapan, dunia berangsur-angsur menjadi sunyi. Di atas bumi, lempung itu retak, dan sebuah kuncup kecil menerobos, melahap esensi langit dan menyerap nutrisi bumi. Itu tumbuh perlahan setiap hari, dan butuh beberapa tahun yang tidak diketahui sebelum tumbuh menjadi sebuah pohon yang menjulang tinggi. Dunia mulai memiliki kehidupan, kuncup bertunas dari tanah, dan bunga serta tumbuhan merangkak keluar dari tanah. Dunia yang redup ini menjadi hijau, subur, dan penuh vitalitas. Ye Chen menyaksikan dengan tenang, menyaksikan kekacauan berkembang sedikit demi sedikit. Tahun-tahun itu panjang, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Ada pembagian musim antara langit dan bumi, dengan melimpahnya musim semi, panasnya musim panas, suramnya musim gugur, dan sepinya musim dingin. Mulai memiliki prototipe dunia. Hari demi hari, tahun demi tahun. Ye Chen seperti pihak ketiga, menjadi satu-satunya penonton evolusi dunia. Secara alami misterius, melahirkan segala sesuatu dan memberi kehidupan ke seluruh dunia. Seperti seorang pelukis, Ye Chen melukis gambar yang akan selalu ada di dalam dunia. Namun, dunia ini akhirnya runtuh setelah beberapa tahun yang tidak diketahui. Matahari dan bulan menghilang, bintang-bintang menghilang, bumi retak, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi benar-benar lenyap dalam keadaan kacau balau ini. Dalam kekacauan, keheningan kematian. Ye Chen mengambang di dalamnya, seolah-olah dia adalah satu-satunya makhluk hidup di dunia ini. Namun, dia tahu bahwa di dunia ini, dia hanyalah orang ketiga, dan keadaan penyembunyiannya terlalu aneh. Dia melarikan diri, tetapi dia tidak tahu harus keluar kemana. Kekacauan, kekacauan, kekacauan. Segala sesuatu di sini adalah kekacauan, dan penghancuran satu era menandai dimulainya era lain. Ledakan, ledakan.
Gunturlah yang dapat memecah kekacauan lagi, dan kekacauan dipisahkan, langit dan bumi terbentuk kembali, matahari dan bulan muncul, bintang-bintang berkumpul, sungai-sungai melonjak, dan semuanya tumbuh, dan itu adalah dunia penuh vitalitas. Namun, pencipta langit tampaknya semakin tidak puas dengan mahakarya ini, dan sekali lagi mengembalikan dunia ke dalam kekacauan. Ye Chen tidak lagi hanyut, tetapi duduk bersila di dunia yang kacau ini, menganggap tempat ini sebagai konsepsi artistik yang luas. Kekacauan berkembang, dan dunia dan segala sesuatu berevolusi dalam perpecahan, dan kemudian kembali ke kekacauan ketika semua hal tumbuh. Satu era dan satu reinkarnasi, ini adalah periode waktu tanpa akhir. Asal-usul dunia ini secara bertahap menetap. Dalam keadaan kacau, dunia kacau telah mengembangkan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, mengulangi siklus kehancuran dan kelahiran kembali. Tubuhnya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di lautan Pil, dunia sudah berevolusi, dengan matahari terik di atas langit, roda emas menggantung tinggi, langit penuh bintang emas bersinar terang, kekuatan spiritual emas di bawah melonjak, dan lautan emas melonjak, melahirkan tanah yang luas. Dan Hai-nya telah mengambil bentuk embrio dunia, dan setelah bertahun-tahun berubah di masa depan, dan Hai ini pasti akan berkembang menjadi dunia nyata. Ledakan. Dunia yang kacau sekali lagi berevolusi menjadi surga dan bumi. Kali ini, Sang Pencipta tampaknya telah mencurahkan seluruh energinya ke dalamnya. Setelah begitu banyak kepunahan dan kelahiran kembali, evolusinya telah melambat terlalu banyak. Setiap perubahan telah melewati tahun-tahun yang tidak diketahui. Untuk cantik. Di era ini, segala sesuatu di dunia tidak pernah kembali ke keadaan kacau, tetapi terus berubah dalam perubahan kehidupan. Chapter 805, di luar Dao, Dharma. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di ruang batu rumah gua, Ye Chen masih duduk seperti biksu tua dalam meditasi, tidak bergerak, dan ada banyak penglihatan yang melekat di sekujur tubuhnya, semua jenis penglihatan saling terkait, muncul samar-samar, sangat misterius. Garis silsilah tubuh suci benar-benar memupuk jalan kekacauan, anak ini berbeda seperti sebelumnya. Di dunia bawah tanah Zhengyangzong, yang jauh, Taiksu Gulong mengawasi dengan cermat, melihat banyak misteri terjalin dan berlama-lama di sekitar Ye Chen visi, mata naga besarnya masih bersinar dengan makna yang dalam. Ketika Taiksu Gulong sedang merenung, ada suara seperti itu di tubuh Ye Chen, seolah ada sesuatu yang rusak. Saat berikutnya, tubuh suci Ye Chen tiba-tiba bergetar, dan pelangi emas naik ke langit di atas langit, dan basis kultivasinya juga mencapai tingkat ke-8 alam Kongming dari puncak tingkat ke-7 alam Netherworld dalam sekejap. Hanya saja Ye Chen tidak mengetahui semua ini, pikiran dan jiwanya masih mengembara dengan sia-sia. Dalam suasana kacau, dia sudah bangun, diam-diam menyaksikan evolusi dunia, menatap dengan cermat sepasang matanya yang dalam, dia masih bisa melihat pemandangan luas dari kekacauan pertama. Jalan. Pada titik tertentu, dia membuka mulutnya dan bergumam pelan. Tahu dari surga, surga dan banyak cara, dia benar-benar menemukan kata-kata Taiksu Gulong, dunia yang luas, setiap jenis cara itu unik, cara iblis dari iblis, cara pedang, raja para dewa jalan membunuh, jalan bertarung raja perang, jalan api kaisarian. Sambil merenung, berbagai cara muncul di benaknya, setiap jalan adalah jalan, tidak ada perbedaan antara cara yang kuat dan lemah, tetapi ada perbedaan dalam seberapa banyak yang mereka pahami. Apa cara saya? Ye Chen jatuh ke dalam meditasi, segala sesuatu di dunia bisa menjadi jalan, dan cara yang dia ingin kejar harus mencakup semua dan mengakomodasi surga, seperti niat awal saat melemparkan tripod di masa lalu. Jalan kekacauan. Ada senyuman di sudut mulut Ye Chen, dan cahaya tajam yang mengejutkan melintas di matanya, dan cahaya pencerahan melintas di dalamnya. Pada saat ini, jiwanya bergetar, menjadi halus, samar-samar terlihat, dan pikirannya juga menjadi terbuka pada detik ini. Kekuatan langit dan bumi. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sambil tersenyum, dan sepertinya melihat hal-hal yang berkembang, gunung dan sungai, luasnya lautan, luasnya langit berbintang, pegunungan yang megah, langit yang luas. Bahwa di matanya, bumi yang tebal telah menjadi spiritual. Yang disebut langit dan bumi telah menjadi begitu baik seperti pelukan seorang ibu. Perasaan ini bukan untuk berada di atas segalanya, tetapi untuk menjelma dalam segala hal, dia adalah dunia, dan dunia adalah dia. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao,
dan Tao mengikuti manusia. Ini adalah proses reinkarnasi antara langit dan bumi. Tao bereinkarnasi di langit dan bumi, manusia dilahirkan di langit dan bumi, segala sesuatu dikandung oleh langit dan bumi, dan Tao berevolusi dalam segala hal. Segala sesuatu di dunia bisa dikatakan. Ye Chen membuka matanya, dan matanya lebih tercerahkan. Jalan manusia berasal dari segala sesuatu, jalan segala sesuatu berasal dari langit dan bumi, jalan langit dan bumi dimulai dengan kekacauan, dan jalanku adalah jalannya. Dari kekacauan. Setelah menyadari caranya sendiri, hati Ye Chen tiba-tiba menjadi jernih. Sepertinya dia telah menembus lapisan kabut dan melihat hal-hal yang paling orisinal. Dia hanya bisa merasakan bahwa semua hal berakar di hatinya, dan langit dan bumi tumbuh di tubuhnya seperti kekacauan, yang disebut dunia, yang disebut banyak hal, dan segala sesuatu di dunia semuanya berasal dari kekacauan. Itu adalah pagi yang lain. Sekte Heng Yue mengantarkan hari baru. Para murid keluar dari gua lebih awal dan memulai latihan baru. Di pegunungan yang tampak seperti negeri dongeng di bumi, semuanya berjalan dengan tertib. Pada saat ini, di aula utama Sekte Heng Yue, ada puluhan tokoh yang berdiri, semuanya adalah pejabat tinggi dari Yan Huang, Heng Yue dan keluarga besar lainnya, dan di depan mereka, ada peta besar yang mengambang di depan mereka. Serangan kuat adalah metode yang paling langsung. Xiao Feng, yang mengenakan baju besi, berkata, menunjuk ke 9 tempat di peta, 9 aula cabang dari Sekte Zeng yang terhubung ke markas utama Sekte Zeng Yang. Dengan kekuatan kita, menyerang markas Zeng Yang Zong dan 9 cabang pada saat yang sama, mereka tidak akan dapat saling mendukung. Saya setuju. Yang Dingtian dan yang lainnya mengangguk. Kami tidak pandai berkelahi, Anda bisa mendiskusikannya, kami bertanggung jawab untuk membunuh. Di samping, Gu Santong dan Taois Wuya masing-masing memegang labu anggur, minum dengan santai. Itu dia, kita. Leluhur Tianzong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tanpa sadar melihat keluar aula, dan segera mengunci matanya pada Yun Feng. Ini aura yang sangat kuat. Di samping, Zong Jiang dan kelompok orang tuanya juga menoleh untuk melihat masa lalu pada saat yang sama. Bukan hanya mereka, banyak puncak Sekte Zeng Yang, apakah mereka murid atau tetua, semua memandang puncak Yunfei secara serempak. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, cahaya ilahi yang tebal melonjak dari ruang batu gua puncak Yunfei, menembus ke langit, menembus langit dan bumi, dan bahkan sebuah lubang besar terlempar dari langit. Segera, di atas langit virtual, menjadi kacau dan kacau, menutupi langit dan menghalangi matahari, dan langit serta bumi menjadi gelap. Kemudian, ada kilatan petir dan guntur dalam kekacauan, satu demi satu guntur terbang seperti ular, dan hembusan nafas menyelimuti langit dan bumi, kekacauan terbelah di tempat, cahaya naik ke langit, dan yang keruh lari ke tanah. Awal kekacauan. Melihat pemandangan ini, apakah itu nenek moyang Tianzong, atau murid dan tetua Heng Yue, mereka semua tertegun di tempat. Namun, setelah kekacauan melebur ke langit dan bumi, ia masih berevolusi. Langit dan bumi menjadi lebih terang, bercampur siang dan malam, matahari yang terik menggantung tinggi, memancarkan miliaran sinar cahaya, dan bulan yang mendung menggantung. Di langit, mekar dengan kecemerlangan perak. Di dalam, gunung-gunung menjulang dari tanah, megah dan megah, sebidang tanah bergolak dan bergulung, sungai-sungai yang luas dan luas mengalir melintasi bumi, memberi makan makhluk, dan segala sesuatu berkembang biak, menghiasi dunia yang baru saja dibuka dengan warna-warna cemerlang dan vitalitas kuat, seperti dunia nyata. Lalu, apa itu? Menatap dunia Sutian yang luas, banyak murid dan tetua Sekte Heng Yue menunjukkan ekspresi ngeri, dan wajah murid yang lebih lemah menjadi pucat, karena meskipun dunia ini luas dan indah, paksaannya adalah juga sangat tirani, kaki banyak orang telah ditekuk, dan mereka hampir berlutut di tempat. Tao di luar Tao. Di depan aula Heng Yue, leluhur Tianzong merenung. Senior, bagaimana penampilan Dao di luar Dao? Tuan Daoxuan memandang leluhur Tianzong dengan curiga. Yang disebut penampilan bidat adalah penampilan luar dari Dao, dan setiap jenis Tao juga memiliki penampilan bidat yang berbeda. Nenek moyang Tianzong semuanya adalah penganut Tao, dan ada ekspresi takjub di mata lama mereka. Jadi begitu. Ini pertama kalinya aku melihat gambar Dharma sesat yang begitu besar, kata Zong Jiang dengan ekspresi terkejut. Dia memupuk jalan kekacauan. Long Yi, yang selalu tidak bisa diandalkan,
memiliki kilatan makna yang dalam di matanya. Tubuh suci memupuk jalan kekacauan, anak ini telah menjadi preseden. Longwu menghela nafas, tidak dapat disangkal bahwa metode sesatnya memang mendominasi, tetapi itu juga menunjukkan bahwa perjalanannya ke jalan itu akan sangat sulit. Di bawah mata semua orang lagi, dunia luas perlahan menghilang, tetapi keadaan pikiran semua orang masih terkejut melampaui kata-kata. Di ruang batu gua puncak Yunfei, Ye Chen masih menutup matanya dan tetap tidak bergerak, dia memiliki rambut hitam menutupi bahunya, dan napasnya kuat dan proporsional. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kekacauan, dan setiap inci jiwanya bersinar dengan kilau. Setelah beberapa hari pemahaman, dia telah banyak berubah, dan nafasnya aneh. Kadang-kadang mengungkapkan konsepsi artistik dari segala sesuatu, dan kadang-kadang memiliki nafas langit dan bumi. Semua jenis nafas bercampur, dan atmosfer kekacauan merajalela suasana eksklusif untuk periode prasejarah melonjak. Bersenandung, bersenandung. Di atas kepala, kuali kekacauan ilahi mengambang, dan itu juga ditempa oleh cahaya kekacauan. Satu demi satu hukum dicap di atasnya, dan untaian udara kacau meluap dan jatuh, dan setiap helai sangat berat. Melihat tubuhnya lagi, otot dan tulangnya bersinar, dan mereka juga telah ditempa oleh kekacauan. Satu demi satu, hukum kekacauan telah tercetak di tulang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda juga dapat menemukan emas kekacauan pada setiap otot dan tulang. Hukum. Di lautan para dewa, kekuatan jiwa bergejolak seperti lautan, dan hukum kekacauan saling terkait. Selama periode ini, masih ada suara jalan besar, dan roh naga dan Zu melayang di sekitar tubuh naga, berenang di dalamnya, sepertinya sangat mengasyikkan. Dan Hai benar-benar seperti dunia kecil, dan juga telah mengalami pelatihan kekacauan matahari terik di atas langit, roda bulan emas menggantung, langit penuh dengan bintang emas bermekaran dengan kemegahan ilahi, dan mana di bawah seperti lautan gelombang yang bergejolak. Saat berikutnya, Ye Chen, yang menutup matanya, tiba-tiba membuka matanya, dan dua mata asli melesat keluar, menembus dinding gua yang keras. Jalan kekacauan. Dengan senyum di sudut mulut Ye Chen, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, merasakan kekuatan yang sangat mendominasi, seolah-olah dia memegang semuanya dengan satu kepalan. Nak, kamu luar biasa. Segera, suara Taeksu Gulong terdengar di benaknya, Dharma sesat yang mendominasi, kenapa kamu tidak gantung diri seperti ini? Kegembiraan yang tak terduga, kegembiraan yang tak terduga. Ye Chen menyeringai, berbalik dan melompat, meregangkan tubuhnya dengan sangat nyaman, dan ada suara guntur dan derak di tubuhnya. Hah! Segera, dia mendengus pelan, kultivasi saya berada di puncak alam neter. Itu benar, itu hanya selangkah lagi dari dunia kuasi surga. Taeksu Gulong berkata dengan santai, selama pencerahan Tao, kamu menembus 2 level berturut-turut, dan itu hanya butuh 1 tahun. Jangan bilang bahwa Anda telah maju begitu cepat. Di Dachu, bahkan di surga dan segudang domain, tidak ada duanya. Jadi, aku bisa keluar dan bertindak agresif lagi. Ye Chen menggosok tangannya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Taeksu Gulong melirik Ye Chen, meskipun daomu sombong, pemahamanmu tentang dao jauh lebih rendah daripada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi seperti Raja Iblis dan Raja Iblis. Aku mengerti itu. Ye Chen terkekeh. Ada sesuatu yang menurut saya perlu untuk diberitahukan kepada Anda. Taeksu Gulong langsung mengubah topik pembicaraan. Sekte Zeng yang sedikit gelisah selama 2 hari terakhir ini, harap berhati-hati. Gelisah. Ye Chen mengangkat alisnya, betapa gelisahnya. Saya mendengar bahwa mereka menyerang King Yunzong. Ini benar-benar baru. Ye Chen langsung senang ketika mendengarnya, aku tidak pergi untuk mengalahkan mereka, mereka harus melakukannya terlebih dahulu, tapi itu bagus juga, Heng Yue dan King Yun sekarang saling bertarung, aku akan mengajar mereka bagaimana untuk melawan. Bola balik. Aku tidak peduli tentang ini. Yang aku pedulikan adalah kapan kamu akan mengeluarkannya untukku. Taeksu Gulong tidak bisa menahan kutukan, jika kamu terus menunda-nunda, hari lili akan menjadi dingin. Jangan khawatir, tidak akan dingin. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gua.